Halo sahabat Kapas, berjumpa kembali bersama saya Pendeta Widodo Purwanto dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Kami senang Anda boleh bergabung kembali dengan kami dalam program yang menyajikan diskusi seputaran pernikahan dan rumah tangga untuk membantu keluarga Kristen bahagia di dunia ini dan bersiap ke surga. Dan kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting dan menarik dengan judul Menu Sehat bagi Keluarga. Bahasa Cina, bahasa Indonesia, ketemunya di tempat-tempat wisata. Keluarga sehat, keluarga bahagia, masak menu sehat dengan cinta. Lantas apa manfaat menu sehat bagi keluarga dan bagaimanakah membuatnya? Temukan jawabannya sesaat lagi, tetap bersama kami dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Masih bersama kami dalam program Kapas dan untuk membahas topik kita yang sangat penting kali ini, saat ini sudah hadir bersama dengan saya di Studio Cornelius Media, narasumber kita yaitu keluarga Pendeta Rumalak Asmoro. Pendeta Glenn Rumalak menikah dengan Ibu Caroline Asmoro dan dikaruniai Allah seorang buah hati, Putra Rumalak. Keluarga Rumalak Asmoro saat ini melayani di Eden Way Indonesia Warukapas, Minahasa Utara. Mereka adalah keluarga yang berdedikasi dalam pelayanan serta memiliki semangat misionari yang tinggi. Langsung saja kita sapa narasumber kita. Shalom Pendeta Glenn Rumalak dan Ibu Caroline Asmoro. Shalom. Apa kabar Pendeta dan Ibu? Sehat? Puji Sehat, Tuhan. sehat. Puji Tuhan sehat ya. Senang sekali kita boleh berjumpa kembali di dalam program Kapas dan kami berterima kasih di tengah banyak kesibukan Pendeta dan Ibu boleh menyediakan waktu untuk menjadi narasumber di program Keluarga Allah Pasti Akan ke Surga. Oke. Pendeta dan Ibu kita akan segera berdiskusi, Baik. namun mari kita awali dengan doa. Kita satu dalam doa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami sebab Engkau baik. Engkau pertemukan kami kembali di dalam program Keluarga Allah Pasti Akan ke Surga Cornelius Media. Kami akan berdiskusi dengan narasumber kami, keluarga Pendeta Rumalak Asmoro. Kiranya Tuhan menyertai, menuntun, memberi hikmat dan akal budi sehingga diskusi kami boleh membekali sahabat-sahabat Kapas kami semua untuk menjadi keluarga-keluarga Kristen yang berbahagia dan akan bersiap ke surga. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baik Pendeta Glenn Rumalak dan Ibu, menu kita sangat menarik. Ini jarang diangkat Pendeta dan Ibu, yaitu menu sehat bagi keluarga. Nah, mengapa topik ini penting untuk dibahas dan kemudian apa saja objektif atau sasaran dari kita membahas topik ini? Silakan Pendeta dan Ibu. Terima kasih. Jadi ketika kita berbicara tentang kesehatan, kita tahu bahwa kesehatan ini adalah hal yang sangat penting untuk setiap orang. Tapi untuk sehat tentunya tidak bergantung hanya pada satu faktor saja. Jadi ada banyak faktor, tapi tentunya dari sekian banyak faktor, hal yang paling berhubungan dengan kesehatan setidaknya itu 3 kali sehari, itu adalah makanan. Nah itu sebabnya pada saat ini kita akan membahas tentang menu sehat di dalam keluarga. Seorang bapak kedokteran yaitu Hippocrates, dia mengatakan you are what you eat. Jadi engkau adalah apa yang engkau makan. Betul. Jadi kalau kita makan makanan yang kualitas gizi rendah, tentunya itu akan menjadi bagian di dalam tubuh kita, membentuk fisik dan karakter, cara pikir kita juga, dan apa yang akan kita lakukan. Dan dalam banyak hal, makanan adalah faktor penentu dalam kesehatan. Demikian juga di dalam keluarga, jika ada komunitas atau lingkungan yang harus paling kita utamakan untuk sehat, yaitu adalah lingkungan keluarga. Keluarga harus menjadi prioritas karena keluarga akan memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan seseorang. Itu sebabnya berbicara kesehatan keluarga, maka makanan adalah hal yang penting untuk dibahas seperti pada saat ini. Betul sekali. Dan untuk sebagai sasarannya di dalam diskusi ini, ya kita mengharapkan keluarga-keluarga yang sedang menyaksikan akan program ini dapat belajar, dapat mengetahui menu-menu yang sehat untuk dipraktekkan bagi keluarga. Baik. Ya. Jadi topik ini sangat penting ya, karena berkaitan langsung dengan kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Iya, benar dan sekali. kami berharap sahabat-sahabat Kapas yang menyaksikan dari rumah atau dari mana saja mereka sementara mengikuti program ini, mereka boleh mendapatkan manfaat dari diskusi kita. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu. Nah sekarang, apakah ada penelitian atau riset terbaru ya, sehubungan dengan fakta hubungan antara
pola makan, gaya hidup, khususnya menu-menu yang kita konsumsi ini dengan kesehatan keluarga khususnya Pendeta dan Ibu. Silakan boleh dibagikan. Baiklah, ada sebuah penelitian di Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2022. Ada satu hubungan status gizi dan prestasi anak di sekolah. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa pola makan yang optimal dapat mendorong kemampuan kognitif anak sehingga dapat tercapai prestasi belajar yang tinggi. Nah, pola makan yang baik akan menyumbangkan asupan gizi yang cukup pada anak dan mengakibatkan status gizi yang baik sehingga konsentrasi belajar dan daya ingat pada anak akan menjadi meningkat. Nah, kemudian ada juga penelitian yang lain dari Universitas Airlangga di tahun 2020. Di sana diteliti tentang kecukupan gizi dengan kejadian stunting di Surabaya. Dan mereka mendapati bahwa pola makan di keluarga yang cukup gizi, maka sangat kecil dia punya kejadian stunting atau masalah di dalam pertumbuhan. Tetapi keluarga-keluarga yang menyiapkan makanan yang memiliki gizi yang kurang, itu didapati anak-anak mereka sering terjadi kejadian stunting, terjadi gangguan di dalam pertumbuhan. Nah, jadi dari sini kita lihat penelitian tadi, makanan di keluarga itu mempengaruhi dalam cara berpikir dan juga pertumbuhan. Jadi kalau cara berpikir dan pertumbuhan itu sudah terganggu, otomatis keluarga akan terganggu, kesehatan akan terganggu di dalam keluarga, dan juga tentunya akan mempengaruhi kesejahteraan keluarga tersebut. Jadi sangat penting pengetahuan tentang kecukupan gizi ini dimiliki oleh setiap keluarga, sehingga akan meningkatkan kemampuan kognitif, berpikir, daya ingat, menimbang, dan kemudian di saat yang sama memberikan efek yang baik bagi pertumbuhan fisik, seperti itu. Baik, jadi apa yang saya tangkap dari penjelasan Pendeta dan Ibu tadi adalah ini mempengaruhi kognitif ya, berpikir, pertumbuhan, dan kemudian saya simpulkan Pendeta, ini juga mempengaruhi kondisi generasi ke depan ya. Iya, benar. Kalau keluarga-keluarga punya pengetahuan, maka menu yang dimakan, dikonsumsi oleh anak-anak akan menolong anak-anak ini menjadi generasi penerus yang baik ya. Yang baik, ya. Nah, ada yang perlu ditambahkan, Pendeta? Iya, dan itu semuanya bermula di meja makan keluarga. Jadi baik kecerdasan, cara berpikir, bukan hanya anak sebenarnya, orang tua juga. Betul. Dan juga pertumbuhan, semuanya itu dimulai dari meja makan keluarga. Seperti itu. Dan apakah ini berhubungan dengan kebahagiaan, Pendeta? Nah, pastinya. Karena kalau sudah terganggu kesehatannya pasti akan terganggu, stres banyak. Dan kalau terganggu kesehatan berpengaruh kepada kesejahteraan. Kalau kesejahteraan terganggu pasti akan berpengaruh dengan tingkat kebahagiaan, tingkat kepuasan yang dimiliki oleh keluarga tersebut. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu. Saya dapat poinnya. Nah, sekarang apa saja kebiasaan memasak khususnya ya? Karena kita berbicara tentang menu sehat ini. Kebiasaan memasak apa yang seharusnya tidak dilakukan namun sekarang ini luas dipraktekkan oleh keluarga-keluarga khususnya yang ada bahkan di wilayah sekitar kita atau mungkin kita juga ya. Iya, silakan. Betul sekali. Kalau kita lihat kenyataan yang terjadi, banyak masyarakat sejak dari pandemi 2020, banyak masyarakat yang kenaikan berat badan sangat meningkat ya sejak pandemi karena stay at home, lockdown, jadi kurang aktivitas, akhirnya lebih banyak kita makan seperti biasa tapi tidak ada aktivitasnya, akhirnya berat badan jadi naik. Nah, dibarengi juga di medsos sekarang banyak resep masakan yang enak, bahannya apa, resepnya, cara membuatnya seperti apa, hasilnya sudah ditampilkan di medsos, akhirnya itu jadi pemikat untuk orang yang menonton, untuk mencoba, dibikin, lama-lama jadi kebiasaan buat camilan-camilun dan sejenisnya masakan-masakan yang kelihatannya hanya sedap untuk dimakan saja, tidak sedap di tubuh kita begitu. Iya, jadi sebenarnya ketika kita berbicara makanan itu, pada prinsipnya itu harus enak. Tapi enak itu sebenarnya ada dua sebenarnya. Yang pertama enak di lidah,
dan yang kedua itu enak di badan. Hmm. Nah, kebanyakan orang seperti yang sudah dikatakan tadi waktu lihat menu di medsos, wah ini enak sekali Menarik ini, sekali. menarik sekali. Ayo kita coba, benar enak. Nah, mereka tanpa pikirkan bahwa belum tentu itu enak di badan, dalam arti angka kecukupan gizinya cukup. Jadi sebenarnya kalau kita harus diberikan sebuah pilihan, harus memilih. Mau pilih mana? Enak di lidah atau enak di badan? Maka seharusnya apa yang akan kita pilih? Harusnya pilih enak di badan ya. Iya. Tapi lebih bagus lagi kalau enak di badan dan juga enak di lidah. Enak di lidah, seperti itu. Dua-duanya ya. Jadi harus enak di lidah, tapi yang lebih penting sebenarnya adalah di badan itu enak. Waktu makan tenaga bertambah, betul. tidak ngantuk, energi bertambah, bisa melakukan aktivitas. Ada yang enak di lidah tapi habis itu udah ngantuk, sudah lelah, bekerja sedikit, gampang sakit, gampang flu dan lain sebagainya. Betul. Jadi seperti itu. Dan itu memang fakta, Pendeta. Iya. Karena seringkali juga saya tergoda untuk, wah betul ya, di YouTube atau di platform media sosial lain, ini menarik sekali menunya. Iya, untuk kemudian dicoba. Iya, penyajiannya juga menarik, indah kelihatan. Jadi, tapi betul apa yang dikatakan bisa jadi tidak enak di dalam tubuh jasmani kita ya. Jadi sebelum memasak, pikirkan dulu menu ini enak di lidah atau enak di badan, atau enak di dua-duanya. Kalau dia hanya enak di lidah, sebaiknya jangan dimasak, ya, jangan disajikan. Betul. Terima kasih. Ini membuka wawasan kita juga ya, dan juga sekaligus mengingatkan. Baik sahabat Kapas, puji Tuhan, kita telah membahas latar belakang mengapa topik menu sehat bagi keluarga ini sangat penting, yaitu karena mempengaruhi kesehatan tubuh kita, keluarga kita, dan juga kesejahteraan dari keluarga kita. Pendeta Glenn Rumalak dan Ibu, kita akan jeda sejenak, dan sahabat Kapas, sesudah yang berikut ini kita akan kembali membahas lebih dalam lagi tentang menu sehat bagi keluarga. Tetap bersama kami dalam program Kapas, Keluarga Allah Pasti Akan ke Surga. Kembali bersama dengan kami dalam program Kapas, dan kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang menu sehat bagi keluarga bersama Pendeta Rumalak dan Ibu. Pendeta dan Ibu, sekarang kita membicarakan bahan-bahan masak apa saja yang harus dihindari penggunaannya, yang mungkin bila kita gunakan itu mengakibatkan kita terkena penyakit. Iya. Apa saja, Pendeta? Oke, jadi memang hal ini sangat perlu ya untuk diketahui, dan mungkin kalau sahabat-sahabat boleh mencatat, ambil waktu untuk mencatat. Betul. Atau boleh juga di play lagi rekaman ini. Jadi bahan-bahan yang perlu dihindari, yang pertama mungkin itu adalah yang disebut dengan BTP atau bahan tambahan pangan. Jadi bahan tambahan pangan ini pada dasarnya dapat dikonsumsi, tapi kadang ini menarik selera dan mau untuk dikonsumsi secara berlebih. Nah, ini yang membuat masalah. Nah, ada beberapa contoh bahan tambahan makanan. Yang pertama itu adalah penyedap. Nah, penyedap ini ada beberapa jenis. Yang pertama itu adalah MSG. Nah, MSG ini kalau dikonsumsi dalam jumlah yang cukup, tidak berlebihan, maka sepertinya tidak ada masalah yang terlalu serius. Tapi kalau ini sudah dikonsumsi secara berlebihan, sudah ditaruh di makanan, di snack, dan di lain-lain, maka ini dapat mengakibatkan gangguan pada liver, dapat menimbulkan alergi, dan juga mengganggu keseimbangan fungsi otak, fungsi kognitif itu diganggu oleh MSG ini. Kemudian ada juga yang disebut dengan perisa sintetik. Perisa sintetik ini adalah perasa makanan yang mirip, umpamanya mirip durian, mirip jeruk, tapi itu bukan asli, hanya sintesis. Nah, ini dapat menyebabkan alergi, nyeri dada, dapat juga merusakkan DNA, fatigue, sakit kepala, tekanan pada sistem saraf, dan bahkan bisa membuat kerusakan terjadi kepada otak. Jadi itu perisa sintetik. Kalau dikonsumsi berlebihan itu bermasalah. Selain dari bahan tambahan pangan, ada juga pewarna makanan. Jadi selain penyedap makanan ada juga pewarna. Nah, salah satunya supaya makanan menjadi menarik, dibuatlah pewarna
kuning misalnya. Iya. Mungkin makanan itu tidak terlalu kuning, ditambahin pewarna supaya lebih menarik lagi. Nah, pewarna kuning ini bisa menimbulkan gejala alergi seperti bintik-bintik merah pada kulit, radang selaput lendir, pada hidung, atau peradangan pada tubuh, bisa juga terjadi muntah-muntah, dan bisa jadi ada gangguan pernafasan. Nah, yang kedua ada juga warna kuning lemon. Hmm. Ya, pewarna kuning lemon atau tartrazine CL ini dapat menimbulkan gejala alergi seperti asma, hyperaktif pada anak-anak, dan juga bisa menimbulkan tumor. Kemudian yang ketiga, kalau kita beli bahan-bahan makanan sebaiknya kita lihat dulu komposisi di belakang dari bungkusan Iya. makanannya. Nanti mereka akan Dibaca. kasih tahu apa komposisinya. Salah satunya juga ada namanya karamel atau coklat. Nah, ini bisa menyebabkan kanker. Oh. Dapat menimbulkan juga gejala alergi pada anak, bisa juga menimbulkan efek pada sistem saraf dan juga menyebabkan penyakit pada sistem kekebalan tubuh. Ada juga pewarna-warna merah. Nah, ini anak-anak biasanya sering Suka suka itu. lihat makanan Betul. atau minuman warnanya merah ya, menarik hati. Nah, merah atau karmoisin ini telah dilaporkan menyebabkan reaksi hipersensitivitas pada individu yang sensitif, termasuk bisa jadi pembengkakan pada kulit atau sulit bernafas, asma, dan juga gatal-gatal. Kemudian yang kelima ada juga warna biru yaitu Brilliant Blue FCF. Ini dapat menginduksi atau mendorong terjadinya kanker, bisa tumor ganas, asma, dan kondisi hiperaktif. Jadi pewarna-pewarna makanan ini kalau kita konsumsi dengan secara sering, terus-menerus, bisa jadi anak-anak yang masih umur belasan juga dapat gejala seperti yang tadi. Iya, jadi kalau ketika kita mau beli produk, kita lihat dulu dia punya daftar di belakangnya itu kan itu pasti ditulis itu. Iya. Jadi ada yang seperti penyedap rasa, penguat rasa, dan pewarna Pewarna, makanan. Itu semua ditulis tadi itu dan kita bisa lihat dia punya akibat. Ada juga pemanis. Pemanis tapi bukan dari gula seperti gula aren. Ada seperti pemanis dari natrium siklamat. Nah, pemanis ini, bahan tambahan pangan ini, dia dapat menyebabkan kanker dan memang dia lebih manis, bisa 30 kali dari gula biasa yang kita konsumsi. Tapi dia dapat konsumsi yang berlebihan, dapat menyebabkan daya ingat kita menurun. Daya ingat itu menurun. Bisa menjadi migrain, gampang bingung, susah tidur, asma, diare, alergi. Dan bisa terjadi juga kerontokan, kanker pada otak. Kemudian ada yang namanya aspartam. Nah, aspartam ini dapat menyebabkan pusing-pusing, sakit kepala, dan dapat mengakibatkan keterbakangan mental kepada yang mengkonsumsi secara rutin. berlebihan. Ada juga asesulfam. Ini pemanis juga, kategori BTP atau bahan tambahan pangan pemanis. Nah, asesulfam ini dapat menyebabkan kanker payudara, gula di dalam darah bisa turun, drop, kebingungan mental, masalah hati, ginjal, depresi, mual, pusing, dan lain sebagainya. Nah, jadi mungkin kita dapat mengkonsumsi BTP ini, tapi harus sangat dibatasi dan harus sangat berhati-hati. Apalagi kalau kita melihat gejala yang ditimbulkan ini mirip dengan yang kita alami. Seperti itu. Ya, selain dari bahan tambahan pangan tadi, makanan yang harus dihindari karena bisa menyebabkan penyakit adalah cabai ya, cabai yang berlebihan ya. Memang itu rasanya enak karena memicu selera, tetapi kita juga mesti waspada karena menggunakan cabai secara berlebihan bisa mengganggu sistem pencernaan. Bisa sakit mah atau sakit lambung, atau nyeri bagian perut, dan kalau kita buang air besar akan terasa perih pada saat buang air besar ya. Jadi berhati-hati dengan penggunaan cabai yang berlebihan. Nah, selain dari gangguan pencernaan tadi, kalau kita makan konsumsi cabai berlebihan, biasanya kita akan mengkonsumsi juga kalori lebih banyak, nasi jadi tambah-tambah. Mungkin harusnya kita porsi nasi hanya setengah, tapi karena kita konsumsi cabai yang banyak, rasanya kurang. Dan terbiasa kita kalau kita makan pedas, mengunyah akan jadi kurang. Biasanya cuma 2-3 kali kunyah atau 5 kali, habis kunyah langsung telan-telan, minum air lagi, jadi semakin berat sistem pencernaan kita. Tambah lagi nasi lagi karena penggunaan cabai yang berlebihan. Ya, itu tadi. Ya, jadi dan harus dibatasi juga
yang produk-produk yang harus diwaspadai juga itu adalah produk-produk makanan-makanan instan, minuman instan, makanan instan. Itu juga harus dibatasi di dalam menu makan keluarga. Kadang kan karena kita mau cepat, maka kita sediakan yang instan-instan. Boleh instan, tapi jangan yang produk pabrik, tapi produk dari ya buah-buahan itu kan instan juga Cepat itu. ini. Ya, Betul. Ada juga karsinogenik yang menyebabkan penyakit pada saat kita makan ya. Karsinogenik inilah pemicu kanker. Salah satunya adalah zat benzoapairin, yaitu terdapat pada daging yang dipanggang seperti sate, ikan bakar. Kemudian ada juga namanya heterosiklik amin, yaitu protein yang digoreng sampai renyah sekali. Bisa juga tahu atau tempe atau protein-protein lain yang digoreng sampai renyah sekali atau pakai minyak yang sudah bekas berapa kali, itu heterosiklik aminnya sangat meningkat. Ada juga acrylamide, yaitu karbohidrat yang digoreng seperti kerupuk misalnya atau produk-produk karbo lain yang digoreng, kentang mungkin atau ya sejenis itulah keripik-keripik seperti iya, itu. Jadi mesti berhati-hati Memicu atau kanker itu ya. penyebab ya kanker. Harus berhati-hati untuk makan makanan seperti itu atau dibatasi karena itu dapat menimbulkan gangguan terhadap kesehatan. Baik. Terima kasih Pendeta. Ya. Ada juga bahan pengawet di makanan. Iya, betul sekali. Gimana itu Pendeta? Itu juga termasuk di BTP, bahan Hmm. tambahan pangan untuk mengawetkan makanan. Ya, idealnya tubuh kita ini diawetkan pada waktu sudah meninggal ya. Nah, ini sebelum meninggal kita sudah awetkan sendiri. Jadi pada dasarnya yang ditambahkan di dalam pangan itu ada batas-batasannya. Dan kalau kita kebiasaan mengkonsumsi produk-produk yang instan, produk-produk seperti itu, yang mengandung bahan tambahan pangan begitu, maka tentunya pasti akan memberikan efek terhadap kesehatan kita. Kesehatan ya. Pasti itu. Baik, terima kasih Pendeta. Ini jelas ya. Bahan-bahan apa saja yang Ya. harus kita hindari, yang bisa memicu kita mengidap penyakit tertentu ya. Ya. Nah, sekarang bagaimana dengan kondisi masyarakat sekarang ini Pendeta, Ya. yang mungkin punya gaya hidup cenderung untuk makan ke restoran, Iya, betul. atau mungkin jajan di luar Pendeta. Apakah ada tips bila memang kita harus makan di luar, kira-kira apa yang harus kita lakukan Pendeta? Iya. Jadi sekarang ini bukan hanya pergi keluar, tapi lebih canggih lagi, sudah tinggal di rumah, Oh, tapi iya. malas masak, pesan. Betul. Sudah datang ojek online, bawa makanan dan lain sebagainya. Jadi sebelum kita mengkonsumsi makanan yang ada di luar, mungkin pertama yang harus kita pertimbangkan itu adalah status kesehatan kita. Status kesehatan. Kalau kita sudah darah tinggi ya janganlah makan makanan yang mengandung kolesterol, mengandung garam yang tinggi atau penyedap rasa, karena penyedap rasa itu pada dasarnya garam. Jadi seperti itu. ya. Kemudian bisa juga kita kalaupun kita makan keluar, kita mesti cari tempat makan yang bersih dan higienis. Karena ada beberapa tempat yang di luar ya, mereka supaya orang gampang temui memang di pinggir jalan, tapi mereka nggak Tidak perhatikan, ditutup. iya, misalnya makanan yang dijual cuma terbuka atau Lalat banyak sudah lalat masuk. masuk, begitu harusnya tertutup dan memperhatikan kondisi dari kesehatan di lingkungan supaya tetap bersih, supaya kita boleh kalaupun makan di luar aman untuk dikonsumsi. Baik. Kemudian kita juga bisa harus memilih menu yang cocok dengan kondisi kesehatan kita atau menu yang sealami mungkin, karena di setiap tempat pasti itu ada menu, ada pilihan, bukan hanya di setiap restoran itu pasti kita bisa memilih. Karena bukan hanya satu pilihan, kecuali memang itu hanya khusus umpamanya sate, hanya jual sate. Ya, kita tidak ada pilihan lain. Tapi di kebanyakan rumah makan itu banyak pilihan. Kita bisa memilih sebenarnya. Kalaupun kita terpaksa harus makan di luar, kondisi tidak memungkinkan untuk kembali ke rumah untuk makan, kita bisa pilih makanan yang dapat kita makan. Ada tinutuan, ada kuah bening, kuah asam, tempe penyet, ada sayuran-sayuran, lalapan, dan lain-lain sebagainya yang cocok untuk kebutuhan tubuh kita.
Jadi jangan beralasan, aduh saya enggak ada, saya makan di luar terus makanya kolesterol saya naik, diabetesnya. Walaupun di luar engkau bisa pilih kan, bisa cari buah di luar, bisa cari buah dan lain sebagainya. Seperti itu. Mungkin bisa juga ada tips, kalau misalnya kita mau keluar dari rumah, misalnya perjalanan jauh atau apa, kita belum tahu tempat yang kita tuju, rumah makannya seperti apa, bisa juga kita bekal bawa makanan dari rumah. Ya. Kita sudah siapkan dari rumah, mungkin kita dengan keluarga bisa ke pinggir pantai, makan bersama di pinggir pantai. Dan yang pasti kalau kita bekal akan jadi lebih sehat dan juga jadi hemat ya. Betul. Jadi kalau Tidak dalam hal perlu ini buang istri uang. saya jagonya. Kalau keluar sudah di packing makanan dan pergi dicari pantai atau cari tempat yang bagus dan makan bersama di situ. Kemudian hal yang lain adalah kalaupun ada satu kondisi kita pada akhirnya harus makan, tidak ada pilihan, hanya makan-makannya yang kita rasa ini pasti akan menyebabkan gangguan terhadap kesehatan kita. Nah, jangan lupa pada waktu pulang harus dibersihkan itu makanan yang kita Detox makan kembali. itu, di detox. Jadi harus ada detox ketika pulang, buatlah jus atau makan buah atau makan sayur. Jadi ketika Anda makan di luar, jangan lupa pulangnya atau cari juga buah sayur untuk menetralisir makanan yang dimakan. Atau bisa juga pulang Anda mungkin mau konsumsi arang untuk membersihkan kolesterol, asam urat, purin yang sudah masuk. Nah, jadi bisa dinetralisir lewat program detox ketika Anda kembali. Ya, Baik, jadi seperti melalui itu. jus buah ataupun Iya, tadi jus sempat buah, disinggung charcoal ya pendeta, charcoal arang ya, bisa digunakan untuk menetralisir. dikonsumsi. Kalau memang terpaksa harus Iya. makan yang kita tahu, waduh tidak ada pilihan lain Tidak. ini tidak membuat saya sehat tapi membuat kenyang. Di Iya. saat itu harus didetox. Ya. Harus Baik, di-detox. terima kasih pendeta dan ibu. Nah sekarang bolehkah pendeta dan ibu bagikan tips langkah-langkah apa saja untuk memasak atau menyediakan menu sehat bagi keluarga? Silakan pendeta dan ibu. Baik, untuk tips masak makanan sehat bagi keluarga, yang pertama mungkin kita boleh lebih banyak gunakan sayuran lokal ya. Seperti kita ini di daerah Sulawesi, yang sayuran lokal pasti banyak gedi, daun ubi, atau sayur paku, sayur-sayur yang lokal ya. Dan ketika kita ambil sayur-sayur itu, buatlah cara masak yang sederhana. Atau dengan rempah-rempah yang memberikan antibodi yang baik buat tubuh kita. Dan kalau kita masaknya juga sederhana, sebenarnya kandungan nutrisi juga masih lebih banyak dan lebih sehat buat dikonsumsi. Kemudian hal yang lain yang perlu kita perhatikan adalah jenis makanan yang sudah turun-temurun, apalagi sudah 3 generasi. Jenis makanan seperti itu pasti makanan sehat. Itu makanan sehat. Contoh tinutuan di Manado ya, kita bisa menemukan atau woku. Itu sudah 3 generasi lebih itu kita mengkonsumsi itu. Tapi jangan makanan yang baru-baru muncul. Oh, ada stick ini. Itu harus berhati-hati. Jadi WHO sendiri mengakui kalau makanan itu sudah dikonsumsi selama 3 generasi atau lebih, maka itu aman untuk dikonsumsi. Jadi itu salah satu tips untuk memasak. Perhatikan makanan yang sudah dimakan oleh lebih dari 3 generasi. 3 generasi ya. Seperti itu. Jadi juga kita bisa buat variasi menu sesuai dengan kondisi kita masing-masing ya. Contohnya mungkin kita buat menu yang pertama tinutuan atau sayur kuah asam atau bikin woku. Kemudian bisa juga bikin sup kacang hijau atau sup kacang merah. Atau kalau di daerah Pulau Jawa bisa juga tempe penyet dengan sayur-sayur yang mentah. Nah, itu buat menu variasi dalam 1 minggu. Kemudian kita bisa ulang lagi di minggu berikutnya supaya tidak bosan. Tidak bosan. Ya, Ya. jadi rancanglah menu yang disukai oleh keluarga tapi yang menu-menu sehat. Kalaupun itu belum terbiasa, penelitian kesehatan bilang kalau 21 hari kita ulang, itu akan jadi terbiasa, akan jadi rasa enak buat kita konsumsi. Ya, kemudian tentunya di dalam memilih atau memasak makanan yang sehat, kita juga harus perhatikan kesehatan keluarga, status kesehatan keluarga. Kalau umpamanya di keluarga anak-anak masih banyak yang kekurangan berat badan, maka kita masaklah yang kalorinya lebih supaya bisa merangsang pertumbuhan mereka. Proteinnya mesti lebih harus disajikan. Tapi kalau di keluarga itu berat badannya sudah obesitas, sudah besar-besar, maka
seharusnya yang disajikan itu jangan lebih banyak nasi dan lebih banyak lemak-lemak dan protein, tapi lebih banyak sayur dan buah. Jadi harus diperhatikan kondisi kesehatan keluarga dan disesuaikan. Seperti itu. Kemudian kita juga ada tips bahan pengganti makanan yang alami ya. Contohnya kalau tadi kan untuk makanan pewarnanya ada pewarna merah, warna kuning, warna biru. Sintetik. Yang sintetik ya. Kalau ini pewarna alaminya, kalau buah warna merah bisa kita ambil dari buah naga atau buah bit. Betul. Kemudian dan warnanya memang pekat sekali ya. Pekat. Kasih sedikit juga sudah kasih warna merah di Warna masakan. Ya. Kemudian kalau warna hijau kita bisa dapat dari daun pandan. Kalau biru dari bunga telang. Mungkin sahabat-sahabat bisa cari di Google apa itu bunga telang. Dia warnanya warna biru ya. Kemudian bisa juga warna kuning dari kunyit. Kalau coklat dari buah kakao. Atau biru keunguan dari buah blueberry. Kalau mau ambil warna hitam bisa dari arang merang atau dari jerami atau alang-alang yang sudah kering kita bakar jadi warna hitam, itu bisa dikonsumsi secara aman ya. Kemudian untuk warna jingga dari wortel atau warna putih bisa dari saripati kelapa atau santan ya. Kemudian kita bisa buat juga penyedap-penyedap untuk membuat makanan itu menjadi enak, kita bisa gunakan bumbu itu lebih menonjol. Dia lebih menonjol, jadi ditambahkan. Jadi kita kalau di Manado ada rempah campur. Nah itu digunakan lebih menonjol sehingga kita tidak perlu menambahkan penyedap yang sintetik atau perasa yang sintetik untuk membuat makanan itu menjadi lebih enak. Iya. Kemudian ada juga pemanis. Pemanis ini bisa kita ambil dari gula aren. Ya, kita bersyukur di daerah Sulawesi banyak pohon aren. Jadi untuk mendapatkan gula aren atau gula merah sangat mudah ya, di pasar, di warung itu ada tersedia. Atau bisa juga kita konsumsi pakai gula semut atau gula merah yang sudah dihaluskan, seperti gula pasir bentuknya tapi dia dari gula merah ya. Ada juga daun stevia, nah ini mungkin masih diimport atau ada juga di daerah tertentu ya. Belanja online juga boleh. Iya. Kemudian bisa juga kita ambil dari madu untuk pemanis alaminya atau gula tebu. Nah, itu dia. Dan kemudian untuk memasak bagi kaum vegetarian, kalau umpamanya saudara sudah meninggalkan daging, maka harus diperhatikan beberapa hal sehubungan dengan memasak yang sehat. Yang pertama harus diperhatikan itu adalah protein. Karena kebanyakan ada dalam beberapa kasus orang yang vegetarian itu kekurangan protein. Sebenarnya bukan protein, tetapi yang kita sebut itu adalah asam amino. Nah, asam amino itu ada asam amino esensial, dan asam amino esensial ini ada beberapa yang tidak ada di tumbuhan, atau tidak ada satu tumbuhan pun yang lengkap asam amino esensial ini. Karena asam amino esensial ini ada sekitar 9. Kalau daging itu bisa didapatkan semuanya, 9 itu. Tapi di tumbuhan tidak ada satupun yang lengkap. 9 itu. Tapi bisa dikombinasi. Bisa dikombinasi. Contohnya kita kombinasi itu adalah polongan dan karbohidrat kompleks. Jadi karbohidrat kompleks dikombinasi dengan polongan, terlebih khusus polongan itu adalah kedelai. Karbohidrat kompleks itu adalah seperti beras merah, beras hitam, beras pecah kulit lah. Jadi kombinasi beras pecah kulit dengan kedelai atau produk kedelai itu asam aminonya itu sudah setara lengkap, daging. Ya? Sudah lengkap. Jadi kalau orang vegetarian masaknya itu jangan lupa harus dimasak. Protein dari kedelai dan karbohidrat kompleks. Kemudian omega 3. Nah, omega 3 ini bermasalah juga kalau kaum vegetarian mereka tidak tahu. Jadi kalau Anda sudah meninggalkan daging, konsumsilah omega 3 yang cukup. Bisa dapat dari suplemen atau bisa dapat dari beberapa nuts. Nah, nuts ini seperti almond, walnut, bisa juga kita dapat dari seed seperti flaxseed dan chia seed, itu dari biji-bijian. Kalau dari sayur-sayuran bisa dapat dari bayam dan bunga jam 9, bunga pukul 9. Itu mengandung omega 3 yang cukup. Kemudian hal yang lain bagi kaum vegetarian untuk memasak adalah zat besi. Nah, zat besi ini itu ada di daging, seperti omega 3 ada di ikan.
Nah, kalau tidak diperhatikan bisa kekurangan, bisa berbahaya. Nah, zat besi ini untuk pembentukan sel darah merah, kalau dia kurang itu berbahaya. Nah, itu sebabnya harus mengkonsumsi, harus memasak bahan makanan seperti bayam, tahu, atau sayuran hijau yang lain yang tinggi akan zat besi. Dan satu lagi yang sangat sensitif dengan kaum vegetarian itu, kalau mau masak, harus diperhatikan itu B12. Nah, itu B12 itu ada di daging, ada di teristimewa di liver dari hewan, itu tinggi vitamin B12. Dan itu untuk pembentukan sel darah merah, untuk kita punya sistem saraf, itu sangat diperlukan. Nah, itu kita bisa dapat dari tempe atau bisa dari nutritional yeast atau makanan yang difortifikasi. Tapi itu tidak boleh digoreng. Kalau tempe tidak boleh digoreng. Jadi cuma boleh dikukus atau dimasak mentah. Dimakan mentah maksud saya. Jadi dicampur dengan smoothies, ditaruh tempe di situ, itu untuk supply vitamin B12. Baik. Jadi kalau digoreng hilang ya pendeta? Kalau sensitif itu B12 dengan panas, apalagi kalau digoreng. Baik, baik. Terima kasih. Jadi ini adalah tips atau langkah-langkah ya, supaya kita boleh menyiapkan menu makanan yang sehat bagi keluarga kita. Ada yang ingin ditambahkan pendeta atau ibu? Iya, mungkin juga kalau kita mau meninggalkan daging atau ikan, tapi masih suka dengan teksturnya. Dengan rasanya. Dengan rasanya. Jadi kita bisa buat daging alami, yaitu daging buatan dari jamur. Dari jamur, kemudian bisa juga tahu ditambah dengan rumput laut, rasanya jadi seperti ikan ya. Iya. Atau makanan seperti sushi, ya makanan-makanan khas dari luar negeri, tapi dia tersedia juga ya dari seaweed dan bisa campur sayur, nasi di dalamnya. Itu memberi rasa seperti cakalang. Iya. Baik, ya luar biasa, ini lengkap sekali ya penjelasannya tentang bagaimana kita boleh mengganti yang tadinya itu harus dihindari dengan yang alami ya, yang sintetis dengan yang alami. Luar biasa. Ini sangat bermanfaat dan sudah membekali, puji Tuhan. Terima kasih Pendeta Glenn Rumalak dan Ibu atas informasi yang sangat penting yang sudah dibagikan pada segmen kita yang kedua ini. Dan sahabat Kapas, kami akan kembali setelah jeda berikut, tetap bersama kami dalam program Kapas. Masih bersama kami dalam program Kapas dan tidak terasa kita sudah tiba di segmen terakhir dari diskusi kita bersama dengan narasumber kita, keluarga Pendeta Rumalak Asmoro. Pendeta, menarik sekali perbincangan kita. Kita tiba di segmen yang terakhir. Memang masih ada begitu banyak pertanyaan Pendeta, tapi apa yang sudah disampaikan sejauh ini cukup lengkap dan membekali hubungan dengan menyediakan menu sehat bagi keluarga. Bolehkah Pendeta kali ini bagikan contoh-contoh menu sehat bagi keluarga? Silakan Pendeta dan Ibu. Oke, terima kasih. Jadi sehubungan dengan menu sehat, contoh-contoh menu sehat keluarga ini, sebenarnya kita ketika kita berbicara menu sehat di keluarga, kita sebenarnya jangan terlalu pusing. Aduh, ada ide resep yang saya lihat di Amerika sana atau di Cina. Nggak usah terlalu pusing seperti itu. Sebenarnya ada banyak makanan sehat lokal. Dan sebenarnya kalau kita ada penelitian yang mengatakan dari Dr. Hiro Misinya, dia katakan bahan makanan yang paling sehat untuk tubuh kita adalah bahan yang tumbuh di daerah kita. Dan itu dituangkan di dalam menu lokal. Jadi kalau kita mau sehat, makanan yang sehat, kita menggunakan bahan lokal diolah dengan masakan lokal atau cara masak yang lokal. Seperti yang saya sudah sebutkan tadi, yang sudah dari 3 generasi turun itu sudah pasti sehat untuk keluarga. Jadi sebagai contoh di Manado, kalau lokal di Manado kita bisa menemukan tinutuan, woku, kuah asam. Kalau di Jawa bisa kita temukan getuk, gado-gado, pecel. Dan di Makassar kita bisa menemukan, di Makassar ada soto. Tidak masalah. Soto kita ganti dengan tahu. Karena itu diganti. Bahannya, bumbunya semua sama. Cuma dagingnya diganti tahu. Atau bisa juga seperti tadi diganti dengan daging dari jamur. Daging dari jamur. Nah itu sehat itu. Soto. Kemudian ada pisang epe di Manado, pisang hijau mungkin sebagai jajanan, itu bisa dikonsumsi. Di Gorontalo kita temukan binte. Nah, itu juga menu makanan yang sehat. Di Papua kita bisa menemukan sagu diolah dengan berbagai ada papeda, ada kue-kue, produk-produk sagu. Itu juga makanan
di Batak kita bisa menemukan arsik. Nah, itu juga menu makanan yang sehat. Tapi mungkin kalau Anda sudah asam urat tinggi, ya ikan masnya diganti dengan tahu gitu. Ya, oke, Jadi oke. bumbu-bumbunya, atau hanya mengkonsumsi dia punya kuah, dia punya istilahnya seperti itu. Baik. Ya. Bisa juga kalau kita mau contoh menu sehat untuk makanan ya, seperti jajanan, kita buat selai untuk roti tanpa bahan tambahan pangan ya, seperti pemanis atau perisa sintetik tadi. Yang pertama kita bisa buat selai kacang atau mix nut, gabungan dari almond atau mente, atau kalaupun dari kacang tanah, kita pilih dulu kacang-kacang yang bersih yang bagus. Kalau ada jamurnya atau yang Dibuang. rusak dibuang karena itu pemicu kanker juga. Nah, setelah disangrai ini kacang-kacangan tadi, kemudian di blender halus. Setelah agak halus, kita tambahkan gula semut tadi, bisa 2 sendok untuk 150 gram kacang, ditambah lagi dengan minyak kelapa atau minyak lah ya, atau bisa minyak yang lain kelapa, sekitar 2 sendok makan, kemudian digabung sampai akhirnya kacang itu mengeluarkan minyak lagi. Akhirnya jadi lembut, jadi lunak, persis dengan selai yang Selai kita ya. temukan di Jadi toko-toko itu juga selai ya. yang sehat untuk Jadi selai betul. sehat buatan sendiri, tanpa Alami. tanpa pengawet. pengawet. Iya. Pewarna Kemudian juga. kita juga bisa buat selai dari buah pepaya. Kebetulan di daerah kita ini kan banyak buah pepaya ya. Betul. Carilah pepaya yang agak mengkal, jangan terlalu lembek, agak mengkal. Kemudian diparut, setelah diparut kemudian dimasak. Dimasak dengan kayu pemanis, Kayu manis. kayu manis, Kayu sorry. manis ya. Dengan kayu Cinnamon. manis sekitar 2 batang. Kemudian kita kasih garam sedikit. Kemudian kita juga kasihkan jeruk nipis barang 1 atau 2 buah. Dan gula atau madu. Kalau mau tetap warnanya merah mungkin kasih madu. Atau kalau agak bercoklat boleh kasih gula merah atau gula semut tadi ya. Kemudian setelah diolah, setelah berapa lama dia matang udah mulai kering. Nah itu bisa juga setelah dingin disimpan di kulkas, boleh lama mau pakai. Iya. Selai alami. Kemudian ketika kita mau makan, kita harus perhatikan. Kalau dulu di Indonesia ada istilahnya 4 sehat, 5 Yang sempurna. Nah ya, kalau sekarang sudah diganti dengan isi piringku. Nah, isi piringku ini adalah dia sudah di pembagian. Setengah dari piring itu adalah vitamin dan mineral atau sayur dan buah yang lebih menonjol, itu setengah. Kemudian dia punya setengah itu protein dan nasi. Jadi karena dulu mungkin waktu dipraktekkan 4 sehat 5 sempurna itu obesitas meningkat. Itu sebabnya sekarang dari Kementerian Kesehatan merubah itu 4 sehat 5 sempurna dengan isi piringku. Nah, di isi piringku itu setengah itu sayur-sayuran dan buah. Kalau dulu sayur-sayuran itu ada di tengah. Ada di tengah. Sekarang dia sudah ada di dasar, sayuran dan buah. Jadi ketika mengkonsumsi makanan harus diperhatikan isi piringku. Baik. Kemudian bisa juga untuk jajanan, kita boleh makan fresh fruit ya, buah-buah yang segar langsung, bukan buah olahan yang dicampur dengan susu atau dengan sirup lain-lainnya. Biasakanlah makan buah-buah secara segar. Kemudian bisa juga kita konsumsi kue lokal dengan bahan lokal alami tanpa mentega ya. Kemudian yang berikutnya kita juga bisa buat es krim. Anak-anak biasanya suka makan es krim. Supaya lebih sehat kita bisa buat es krim dari buah atau smoothie. Misalnya pepaya campur apel hijau atau tambah nanas. Setelah di blender baru kita masukin di cetakan-cetakan yang ada gagangnya. Nah setelah dia beku, itu bisa jadi es krim yang alami ya. Bisa juga kita konsumsi dried fruit seperti kurma mungkin, seperti kismis atau buah-buah lain yang dikeringkan. Atau bisa juga kacang-kacangan yang dicampur, mix nut, itu bisa dikonsumsi juga ya untuk alami. Bisa juga salad buah atau puding buah gitu ya. Baik, Ya, jadi seperti ini itu. sudah lengkap ya, melengkapi asupan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Terima kasih Pendeta dan Ibu. Sebelum kita datang ke topik selanjutnya yang ingin saya tanyakan, saya penasaran Pendeta, ada paradigma bahwa menu sehat itu mahal. Jadi bagaimana kalau tidak punya uang tapi mau tetap menunya di dalam keluarga itu sehat? Sebenarnya itu sebuah paradigma yang salah ya. Jadi sebenarnya sehat itu murah. Yang mahal itu sembuh. Yang mahal itu sembuh.
Karena kalau bilang sehat dengan menu yang seperti tadi, menu lokal, umpamanya mau cari sayur-sayuran lokal, itu kan pasti murah itu. Betul. Pasti murah. Sebenarnya yang mahal itu sembuh. Kalau sudah sakit, kita sembarang makan, sudah makannya mahal, makan di restoran, makan makanan Tidak daging sehat. dan lain sebagainya, makanan-makanan yang tidak sehat, BTP yang berlebihan, itu semua kan bayar. Kalau sayur-sayuran kita cuma petik di halaman dan lain sebagainya. Bumbu-bumbunya juga kita cuma ambil di halaman. Ya, kalaupun mau beli di pasar, ya murah, terjangkau. sangat terjangkau. Baik. Jadi sebenarnya untuk sehat itu murah sebenarnya. Yang sembuh itu yang mahal. Betul sekali Iya. Pendeta. Karena mungkin ada orang yang memaksakan diri ya. Contohnya di sini seperti tadi Pendeta katakan ada kacang almond atau Iya, apa. Ini kan betul. harganya lumayan Lebih mahal. tinggi ya. Betul, Jadi kalau tidak sanggup untuk beli itu pakai saja yang lokal ya Yang Pendeta ya. lokal. Iya. Supaya Jadi terjangkau. kenapa orang makan almond? Karena mereka mencari omega 3-nya. Hmm, Nah, kenapa nggak ambil di bunga jam 9? Itu pasti gratis itu. Cuma tanya dulu di tetangga kan, bisa dipetik nggak bunga jam 9-nya. Kemudian bayam, kita bisa dapat ya. dari bayam. Itu sangat terjangkau, sangat terjangkau. Baik, terima kasih Iya. penjelasannya Pendeta. Nah sekarang apa nasihat Alkitab atau pena inspirasi sehubungan dengan topik yang kita sedang diskusikan kali ini? Iya. Silakan Pendeta atau Ibu. Kalau kita lihat dari firman Tuhan di Alkitab ya, ada ayat yang mengatakan dalam buku Amsal 23 ayat 1-3, "Nah, bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Jangan ingin akan makanannya yang lezat, itu adalah hidangan yang menipu." Nah, jadi seringkali kita ikut acara pesta atau makan bersama yang besar, acara Betul. besar. Kemudian di sana disajikan memang makanan-makanan yang tidak biasa dibuat di rumah, makanan-makanan enak, baik nasional atau internasional punya menu. Nah, cenderung kita mengkonsumsi makanan yang enak-enak tadi ya. Jadi, tapi kondisi tubuh kita sebenarnya udah tidak bisa makan yang seperti itu. Jadi, nasihat firman Tuhan mengatakan, anggap saja kita mau taruh pisau di leher supaya kita tidak konsumsi. Betul. Karena kalau kita konsumsi sama saja seperti kita bunuh diri sendiri secara perlahan-lahan. Betul, setuju. Iya. Kemudian ada orang bilang kalau di Manado ada istilahnya gergantang tubir. Nah, sebenarnya mereka bilang, oh ini dia sakit karena gergantang tubir, artinya makan sembarang. Sebenarnya di gergantang kita tidak ada alat perasa. Yang menentukan kita makan itu bukan gergantang. Yang menentukan kita makan atau tidak itu sebenarnya lidah. Karena alat perasa itu ada di lidah. Ada di lidah. Dan Alkitab berkata di dalam Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Jadi hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah. Kemudian saya ingin untuk membagikan satu kutipan dari pena inspirasi dalam buku Petunjuk Diet dan Makanan Anda halaman 270, 271 dan 272. Dikatakan begini, istimewa jikalau makanan daging tidak dijadikan bahan makanan utama di meja makan keluarga. Tetapi masakan enak adalah tuntutan yang penting. Jadi kalau daging tidak disediakan, ganti dengan makanan yang enak gitu. Nah, sesuatu harus disediakan sebagai pengganti makanan daging. Bahan pengganti ini haruslah disediakan dengan seksama supaya makanan daging tidak diinginkan lagi. Jadi kalau kita mau tinggalkan makanan yang tidak sehat, ganti dengan persediaan yang benar gitu. Yang nilai gizi cukup, rasanya juga enak. Kita tidak dapat memakan makanan yang kita dapat memakan makanan yang bervariasi, makanan yang menyehatkan, yang masak dengan cara yang menyehatkan agar makanan itu menarik selera semua orang yang akan makan, semua orang yang ada di rumah harus menarik selera. Sangat penting untuk mengetahui bagaimana caranya memasak makanan. Masakan yang bermutu rendah akan menghasilkan penyakit dan perangai yang buruk. Jadi kalau kita masak yang makanan bermutu rendah dalam kualitas dan kuantitas, itu akan menghasilkan justru perangai yang buruk. Jadi kita sudah tidak pakai itu bahan tambahan makanan, tidak pakai penyedap, mengurangi daging, pewarna makanan kita sudah tidak pakai. Tapi kita ganti dengan kualitas yang rendah, makanan yang tidak enak. Nah, dikatakan begini, adalah dosa di pemandangan sorga kalau kita menyediakan makanan yang seperti itu. Jadi kalau kita tidak makan makanan yang berbahaya tadi, masakan-masakan yang berbahaya, diganti dengan makanan yang hambar, nilai gizinya juga tidak cukup,
dikatakan adalah dosa di pemandangan sorga. Jadi harus bijaksana di dalam menyediakan menu makanan bagi keluarga. Kalau tidak, akan banyak akibatnya. Baik, jadi berakibat kepada perangai dan juga ini ya, perangai. Pendeta, penyakit bisa saja kita derita ya. Ada orang, sehingga ada orang yang katakan begini, dia tidak makan daging tapi makan orang. Ada juga yang mengatakan begini, saya yang makan daging, dia yang kena darah tinggi. Darah tinggi, iya. Betul. Karena dia marah, wah kok di sana makan daging. Baik, tapi harus juga bertumbuh ya di dalam bagaimana kita memasak masakan yang enak tadi Pendeta, yang sehat, terpenuhi kualitas gizi dan asupannya ya di dalam tubuh kita supaya keluarga kita juga boleh sejahtera dan bahagia. Amin. Baik Pendeta, closing statement dan mungkin kesimpulan singkat dari apa yang kita sudah diskusikan bersama pada saat ini. Mulai dari Ibu atau Pendeta silakan. Oke, terima kasih. Baik, untuk closing statement pada saat ini, kesehatan keluarga akan memberikan banyak pertolongan dan itu dipengaruhi oleh setiap makanan yang disiapkan oleh keluarga di dalam rumah tangga. Jadi itu kesehatan keluarga akan memberikan banyak pertolongan. Ya, kemudian jadi kita harus belajar, berdoa, minta kebijaksanaan sorga sehingga kita dapat menyediakan untuk makanan di meja makan keluarga kita adalah makanan yang sehat dari segi kualitas dan kuantitasnya cukup. Sehingga keluarga tidak ada yang terganggu dia punya pertumbuhan dan kemudian tidak ada yang terganggu dia punya cara berpikir, pola berpikir, karakter, tidak ada yang terganggu. Sehingga akan ada keluarga yang sehat, akan ada gereja yang sehat, akan ada masyarakat yang sehat, akan ada negara yang sehat. Seperti itu. Baik, puji Tuhan. Jadi kalau masih kurang pengetahuannya boleh langsung ke tempatnya Pendeta Glenn dan Ibu boleh. Ya untuk belajar. Boleh bertanya. Baik, puji Tuhan kita sudah mendengarkan penjelasan yang begitu menarik dan bermanfaat yang saya percaya sudah membekali sahabat-sahabat Kapas sehubungan dengan menu sehat bagi keluarga. Dan untuk mengakhiri diskusi kita, Pendeta Glenn Rumalak akan mendoakan kita sekalian. Oke, baik. Mari kita berdoa. Allah kekal, Bapa kami yang bertahta di dalam kemuliaan sorga, Bapa yang telah menciptakan tubuh kami, yang telah memberikan makanan-makanan ketika di Eden untuk manusia yang pertama, dan kami yakin itu juga untuk kehidupan kami yang hidup pada zaman ini. Terima kasih atas berkat-Mu yang Engkau telah karuniakan kepada kami. Terima kasih atas kesempatan juga kami boleh belajar pada saat ini, sehingga kami dapat mengetahui informasi-informasi yang diperlukan bagi keluarga kami untuk menu makanan sehat bagi keluarga kami. Terima kasih Engkau akan menolong kami semua Bapak, keluarga-keluarga yang menyaksikan program ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih Pendeta Glenn Rumalak dan Ibu Caroline Asmoro yang sudah menginspirasi kita sekalian menjadi narasumber di program Kapas. Doa kami, Pendeta Glenn dan Ibu terus diberkati, digunakan Tuhan, sukses dalam pekerjaan, pelayanan, di mana saja Tuhan tuntun pergi dan berada. Terima kasih. Dan terima kasih juga untuk semua sahabat Hope Channel Indonesia yang sudah bergabung dengan kami dalam program Kapas. Dengan demikian berakhirlah sudah kebersamaan kita, dan kalau sahabat Kapas merasa diberkati, jangan lupa subscribe, like, dan share channel YouTube Cornelius Media. Dan jangan lupa bergabung kembali dengan kami dalam program yang sama pada episode selanjutnya. Menjadi sahabat Kapas, kita belajar bersama, kita bertumbuh bersama, bahagia bersama, dan bersiap ke surga bersama. Sebab keluarga Allah pasti akan ke surga. Saya Pendeta Widodo Purwanto, bersama dengan narasumber kita, keluarga Pendeta Rumalak Asmoro. Sampai jumpa lagi dan salam Kapas.